Timnas Indonesia bakal segera merombak taktik demi meraih poin penuh kontra Bahrain. Emil Audero berpotensi tampil sebagai starter usai Marten Paes bermain buruk kontra Australia. Kombinasi 3 bek juga bakal kembali mengisi lini pertahanan skuad Garuda. Sementara di lini serang oleh Romeni, Ragnar Oratmangun dan Eliano Renders diprediksi langsung start. Marten Paes tampil hancur-hancuran usai bobol 5 gol dari Australia. Kiper FC Dallas ini mencatat performa terburuk selama berseragam pasukan merah putih. Tercatat dirinya hanya melakukan 2 penyelamatan dan 1 tinjauan, hingga mendapat rating 5. Nilai ini menjadi yang terendah di antara para pemain skuad Garuda saat melawan Australia. Penurunan performa Paes sudah tercium sejak membela FC Dallas di musim ini. Kiper 26 tahun ini sudah kali memungut bola tanpa sekalipun mencatatkan nirbobol. Paes juga gagal membawa FC Dallas meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir. Sang kiper juga hanya mencatatkan rata-rata rating 6,4 sepanjang musim ini. Performa buruk pas langsung memberi peluang Emil Audero untuk melakoni debut kontra Bahrain. Kiper Palermo FC ini langsung digeber latihan intensif setibanya di Jakarta. Kehadiran Emil juga didukung penuh oleh kiper legendaris Timnas Indonesia. Mungkin kehadiran Emil dengan pengalaman kompetisi di Serie A yang begitu ketat, membuat persaingan di bawah Mister lebih sehat untuk Martin, ujar Hermansyah. Di level klub Emil memang tampil lebih gacor dibanding Pas karena sudah mencatat 2 clean sheet. Kiper asal Mataram ini baru menelan 1 kekalahan dari 6 laga di Serie B musim ini. Selain merombak sektor penjaga gawang, Timnas Indonesia disebut bisa kembali ke pakem 3 bek. Pasalnya skema 2 bek yang digunakan melawan Australia membuat lini belakang skuad Garuda keteteran. Sejumlah penggawa Timnas Indonesia terlihat kurang cocok saat bermain dengan formasi ini. Sebut saja Jai Idzes yang kocar-kacir mengimbangi kombinasi para penyerang Sakerus. Bang Jai memang lebih terbiasa bermain dengan pakem 3 bek di Venezia. Dirinya juga mengakui lebih suka bermain dengan sistem ini saat Timnas Indonesia masih ditangani Shin Tae-yong. Ya, Venezia dan Indonesia sama-sama bermain dengan 3 bek. Jadi saya rasa itu cukup membantu karena saya tahu apa yang diinginkan pelatih dan sistem permainan seperti apa yang diinginkan. Jadi itu sangat membantu, ujar pemain kelahiran Myanmar tersebut. Saat menghadapi Bahrain, kombinasi Idzes, Justin Hubner dan Rizky Ridho berpotensi kembali. Skuad Garuda sukses menang lawan Arab Saudi saat terakhir kali ketiganya dipasangkan bersama. Kembalinya Hubner bakal membuat Idzes lebih tenang mengatur komando pertahanan. Bek Wolverhampton U21 ini juga bisa meredam permainan licik Bahrain. Kemudian ada Ridho yang bisa bermain super tenang saat digempur serangan lawan. Di laga sebelumnya pilar Persija Jakarta ini berkali-kali mematahkan kombinasi para striker Arab Saudi. Sebut saja ketika Ridho dengan tenang merebut bola dari kaki Hasan Kades. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini juga lihai menjaga sisi terluar pertahanan. Alhasil Kevin Dik selaku bek sayap kanan bisa lebih naik membantu serangan Timnas Indonesia. Lini tengah Timnas Indonesia berpotensi dirombak habis-habisan saat menjamu Bahrain. Sektor ini disebut sebagai titik terlemah skuad Garuda yang menjadi bulan-bulanan Australia. Duet Tom Haya dan Nathan Choaon dinilai kurang cocok mengawal lini tengah. Keduanya enggak sanggup mengimbangi para gelandang tangguh skuad Sakerus. Nathan juga gagal melindungi Haye sebagai gelandang pengatur tempo. Pemain Swansea City ini kurang agresif memotong alur serangan skuad Sakerus. Padahal Haye perlu tandem yang bisa menang banyak duel di lini tengah. Alhasil The Professor kesulitan menjalankan tugasnya sebagai pengatur tempo tanpa bantuan gelandang petarung. Di laga kontra Bahrain, Ivar Jenner diprediksi akan kembali ke starting line-up. Gelandang FC Utrecht U21 ini dinilai lebih cocok menjadi pengawal sang profesor ketimbang Nathan. Ivar jago berduel dengan pemain lawan serta ngotot saat merebut kembali penguasaan bola. Kehadiran pemain berdarah Jawa ini bakal membuat lini tengah skuad Garuda lebih bertenaga. Timnas Indonesia juga masih mempunyai Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan murni.
Pemain es Kalomal ini juga bisa diturunkan jika ingin bermain lebih rapat di lini tengah.